Terus dan kita kalau misalnya nanjak kayak gini nih, itu tuh bener-bener tenaganya mumpuni loh. Padahal mobil ini cuma di 1900 cc saja, beda dengan rivalnya yang... Hello guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopes Tobing. Di Gias 2021 lalu, Isuzu kembali menghadirkan dua model terbarunya, yaitu Isuzu MU-X dan Isuzu D-Max. Isuzu MU-X sudah pernah direview oleh Eja, dan sekarang di samping gue sudah ada Isuzu D-Max. Ya, seperti kita tahu, Isuzu D-Max itu merupakan model terlaris Isuzu di Thailand. Apakah di Indonesia bisa demikian? Langsung aja kita review. Ini dia Isuzu D-Max Rodeo Manual. Ya memang kalau di Thailand dia merupakan mobil double cabin terlaris. Tetapi dia di sana juga balapan dengan double cabin lainnya kayak Hilux dan juga Triton. Kalau di sini Isuzu seperti menggunakan approach yang berbeda karena dia lebih difokuskan ke orang yang cari mobil yang tangguh untuk pertambangan, proyek dan juga untuk diajak ke hutan. Jadi di sini lebih ke baseline-nya. Padahal di luar sana itu ada tipe yang lebih model yang lebih stunning dan trim yang lebih oke juga fiturnya. Bentuknya tuh kayak begini. Ya, kalau di sini memang kayak gue bilang tadi dia lebih ke komersil. Karena Isuzu Indonesia itu tahu betul. Di Indonesia ini orang yang mencari passenger car tidak akan berfokus ke di-cab. Tetapi kalau di-cab ini lebih difokuskan ke fungsinya. Jadi Isuzu berpikir kenapa harus memasukkan trim yang komplit fiturnya yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Sehingga Isuzu berpikir lebih baik memasukkan baseline yang seperti ini yang bisa lebih diterima di orang-orang proyek dan juga orang-orang pertambangan. Ya, kita bisa lihat dari desain depannya ya tidak ada yang spesial ya, lampunya masih halogen. Tetapi depan sini walaupun masih halogen semua, dia setidaknya sudah punya DRL. Tapi DRL-nya belum LED aja sih, pakai bohlam biasa ya. Terus juga desainnya juga grillnya juga biasa aja, seperti ya main aman juga karena lebih mengedepankan fungsi. Padahal kalau yang trim teratas di Thailand itu desainnya yang seperti ini itu lebih ganteng, bisa menyasar pasar yang lebih luas. Tetapi di sini itu lebih ke komersil aja. Ya sisanya nggak ada yang spesial ya, desainnya bener-bener fungsional banget. Dan kalau kalian lihat di depan sini ada tanduk besi ini bukan ini ya, ini bukan standar ya, ini tambahan karena kebetulan tes unit kami ini adalah show car untuk di pameran-pameran, jadi ditambahkan bumper besi seperti ini. Sekarang kita lihat sampingnya. Ya, kalau dibanding rival-rivalnya, mobil ini paling proyek ready. Kenapa? Dengan membeli model ini, kalian langsung dapat tuh ban MT dengan konfigurasi 265/70R17. Jadi kalau misalnya mau beli dari dealer, kalian nggak perlu tuh mampir ke toko ban terus nawar-nawar ban lagi. Kalian langsung ambil mobilnya di dealership, langsung bawa ke proyek. Mobil ini langsung bisa digunakan secara optimal tanpa harus di-convert lagi. Ya, kalau untuk desain samping, ya sekali lagi dia memang walaupun desain depannya membosankan ya, agak biasa aja. Di samping sini tuh terlihat lebih fresh. Kenapa? Dibandingkan dengan rivalnya, dia tuh punya garis yang colokan di sini tuh lebih berkarakter. Jadi kelihatan dari sampingnya tuh lebih gagah. Jadi nggak membosankan seperti rivalnya dan juga seperti generasi sebelumnya yang cenderung membulat. Kok double cabin kok membulat sih? Double cabin tuh ngotak kayak gini tuh. Ya memang karena dia masih baseline, jadi dia belum pakai keyless entry. Ya kuncinya seperti ini, bener-bener ya ini banget, maco banget ya, ini rumahnya gede banget. Ya dia masih pakai ya, kalau mau buka untungnya udah pakai remote. Tapi bagusnya kalau misalnya kuncinya ini rusak, kalian nggak perlu tuh cari tukang kunci atau misalnya ke dealership untuk beli kunci yang baru. Yang keyless entry itu juga udah mahal. Kalau ini, kalian tinggal bikin duplikatnya dan bisa langsung jalan tanpa harus ke dealership dan bingung cari tukang kunci. Yang dimana amit-amit kalau di proyek itu kan jauh dari perkotaan atau tempat yang bisa dijangkau oleh dealer. Dengan kunci ini kalian seperti worry free lah gitu. Terus dari samping lagi dia punya footstep yang lebih ini ya, lebih dipikirkan desainnya secara matang.
Karena kalau rivalnya cuma hitam biasa atau dibikin ya motifnya nggak ada ya, paling cuma dibikin bergerigi aja supaya nggak gampang kepleset kalau misalnya habis dari tempat basah. Kalau di sini tuh dikasih aksen yang abu-abu gini atau semi chrome gitu, yang dimana simple tapi membuat mobil ini tuh lebih kelihatan mahal dan lebih maco. Secara dimensi mobil ini cukup panjang di 5265 mm dan lebar di 1870 mm dan tinggi di 1780 mm. Ya memang secara dimensi tidak sebesar rivalnya ya, tetapi kembali lagi ke fungsi. Ya, di bagian belakang sini kargonya bisa kalian lihat itu tingginya mencapai 490 mm. Rivalnya masih ada tuh yang di bawahnya. Jadi secara fungsi mobil ini lebih menunjang ya. Terus desain belakang ya memang cukup simple. Lampunya masih pakai bohlam walaupun memang lampu remnya sudah memakai LED. Dan berbicara soal fungsi lagi, di sini sudah disematkan kamera mundur yang sangat bagus gitu. Jadi ini fungsinya ini banget ya, menunjang banget ya. Karena mobil ini memiliki panjang yang cukup panjang, jadi kalau misalnya mundur kalian harus kira-kira, dan kamera ini cukup membantu. Rival yang lebih mahal aja nggak ada, jadi kalau mundur tuh was-was. Kalau di mobil ini kalian bisa lebih peace of mind. Ya, di bagian sini juga desainnya juga ada colokan sedikit di sini yang cukup simple, yang dimana bisa membuat mobil ini dari belakang nggak terlihat membosankan kayak rivalnya yang cuma ditarik lurus aja. Nah, berbicara soal fungsi, mobil ini memiliki kargo yang lebih besar dari rivalnya. Ya, di sini bisa kalian lihat dia memiliki panjang kargo yang lebih panjang di 1571 mm dan lebar di 1530 mm. Dan dia juga memiliki kargo yang lebih tinggi di 490 mm. Jadi secara muatan, mobil ini memiliki kapasitas muatan yang lebih baik dan jadi barang-barang tuh bisa masuk lebih banyak. Selain itu, daya angkutnya juga lebih tinggi dari rivalnya. Kalau rivalnya kan nggak nyampe 900 kilo. Di mobil ini daya angkutnya 920 kg atau hampir 1 ton. Sekarang kita lanjut ke interiornya, tapi sebelum kita bahas interiornya seperti biasa ya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia dan visit website kita di cvtindonesia.co.id. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, di belakang sini sekali lagi fungsi yang dikedepankan ya. Jadi ya bener-bener nggak ada fitur penunjang di belakang sini, fitur-fitur yang memanjakan mata seperti Research Entertainment ya. Tapi yang kalau misalnya di belakang sini agak disayangkan adalah dia nggak pakai leather. Padahal kalau fungsi itu lebih baik menggunakan leather. Kenapa? Karena leather itu bisa lebih mudah dibersihkan, mengingat mobil ini sering digunakan di proyek yang dimana interiornya cenderung cepat kotor ya. Tapi di sini udah pakai fabric. Padahal kalau pakai leather itu kalau misalnya kotor tinggal dibersihkan secara mudah. Kalau fabric kan mesti dicuci dan nunggu keringnya tuh agak lama. Tapi di belakang sini karena dia memiliki wheelbase yang lebih panjang, gue yang tingginya 182 cm itu masih memiliki headroom, legroom, dan footroom yang masih sangat baik. Jadi menurut gue di belakang sini memang ya sekali lagi fungsi yang dikedepankan. Dan berbicara soal fungsi lagi, di belakang sini sudah disematkan USB-A socket. Jadi kalau misalnya kalian lagi di proyek, terus tiba-tiba baterai handphone kalian habis, kalian tinggal siapkan kabel gadget kalian dan colok ke sini, bisa langsung lanjut conference call dengan bos kalian atau misalnya vendor-vendor kalian. Jadi ini sangat menunjang sih. Dan satu hal yang gue sayangkan di sini, dia nggak punya armrest. Padahal rivalnya udah pakai. Ya lanjut ke interior depan, ya sekali lagi dia ini ya mengedepankan fungsi lagi ya. Kenapa? Karena di sini tuh nggak dikasih kayak soft touch, aksen soft touch gitu. Di sini bener-bener plastik keras, tapi di tengahnya sini ada storage ya. Jadi kalau kalian naruh-naruh kartu karyawan, kartu akses atau kartu apalah itu, kalian bisa taruh di sini dan ini kapasitasnya cukup dalam, bisa memuat barang yang cukup banyak gitu. Ya walaupun ya materialnya kurang bagus, tapi desainnya ini jauh lebih fresh, jauh lebih keren dibandingkan rivalnya. Kenapa? Karena di sini tuh ada tarikan garis yang cukup tegas dan di tengah sini udah dikasih aksen ini ya, aksen silver yang menambah kesan sporty dari mobil ini. Jadi kalau nyetir mobil ini tuh nggak kelihatan, nggak terlalu bosen lah karena desain dashboardnya yang keren banget. Terus untuk entertainment system dia sudah dilengkapi dengan head unit yang ya sedikit kelihatan aftermarket ya, belum kelihatan kayak integrated ya. Tapi bagus ya, di sini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan untuk climate controlnya dia juga belum auto climate control, masih puter-puter kayak gini.
Terus di bawahnya juga sudah ada dial untuk mengaktifkan 4-wheel drive system dari mobil ini. Ya dia udah nggak pakai ini ya, nggak pakai tuas transmisi kayak mobil-mobil tambang yang jadul-jadul ya. Kalau di sini tuh lebih simple, dia tinggal putar, ada 4 high dan juga 4 low. Dan kalau untuk masuk 4 low-nya kalian harus tekan baru bisa masuk ke 4 low. Nah, terus lanjut ke bawah dia juga sudah disematkan dengan hill descent control dan juga ada diff-lock yang bisa mengselaraskan putaran ban depan dan putaran ban belakang apabila kalian sedang ada di off-road berat. Dan fitur ini cukup membantu ya karena bisa mengurangi gejala slip dan resiko untuk nyangkut atau kepater gitu. Jadi untuk off-road mobil ini udah ready banget. Ya, untuk armrest sendiri ya dia belum ini juga ya, belum dilapisi dengan material soft, masih pakai plastik biasa. Tapi posisi tuas transmisinya itu ergonomis banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sandarkan tangan kalian di sini, itu benar-benar sejajar dengan tuas transmisinya. Jadi kalau misalnya kalian nyetir, itu kalian nggak perlu kebingungan cari tuas transmisinya di mana. Jadi kalian tinggal majukan tangan kalian sedikit dan kalian bisa menjangkau tuas transmisi secara mudah. Nah, depan sini dia juga sudah disematkan 12-volt socket dan untuk setirnya dia sudah tilt dan juga teleskopik ya. Walaupun sayangnya dia belum ini ya, joknya belum elektrik, masih manual ya. Dan udah ada rivalnya yang udah pakai jok elektrik dan juga itu pengaturannya cukup oke. Dan di depan sini menurut gue dia sudah punya storage yang cukup banyak ya, seperti yang gue bilang tadi. Di sini dia ada tempat penyimpanan box di tengah sini dan ada glove box di atas dan juga di bawah. Dan nggak berakhir di situ, cup holder mobil ini juga sangat banyak. Jadi di pintu depan ada masing-masing satu, terus di tengah sini ada 2, dan di belakang AC ini itu ada satu di masing-masing sisi pengemudi dan juga penumpang depan. Jadi kalau kalian lagi di hutan nggak perlu khawatir kalian akan dehidrasi karena mobil ini bisa mendukung kalian untuk membawa minuman yang cukup banyak. Cukup berat ya. Ya ini platnya tebal banget dan bagusnya dia sudah dicat warna bodi dan sudah diberikan redam panas. Nah kalau untuk mesinnya sendiri ya berantakan, ya nggak diberikan cover whatsoever. Mungkin ini untuk menunjang fungsi ya. Jadi kalau misalnya amit-amit mesinnya kenapa-napa, kalian nggak perlu buka cover lagi atau butuh kunci khusus untuk membuka covernya. Jadi kalian bisa langsung fokus benerin mesinnya. Ya, untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 1900 cc ya. Walaupun kapasitasnya compact atau mungil, tenaganya ini cukup besar. Dia tenaganya di 150 PS dan torsinya di 350 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke tempat rodanya atau 4-wheel drive yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Dan tenaga tersebut dialirkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Since ini basic trim, jadi dia nggak ada pilihan untuk transmisi otomatisnya. Padahal di luar sana itu ada pilihan transmisi otomatisnya. Ya agak ketinggalan sih, agak di bawah rivalnya sih. Tapi torsi tersebut cukuplah, mengingat beban mobil ini pasti lebih ringan. Karena mobil ini memiliki berat tidak sampai 2 ton, hanya di 1900-an. Jadi kalau misalnya performanya sih, gue cukup optimis ya. Apalagi untuk jalan on-road dan juga off-road. Nah, apakah keoptimisan tersebut akan terbukti? Sekarang kita coba untuk performa on-road dan off-roadnya. Ya, sekarang kita langsung tes aja di jalan off-road ya, karena mobil ini memang dedicated untuk off-road. Pertama, karena ya mobil tes yang kita pakai ini dia sudah sudah disematkan ban MT ya, jadi sangat ready banget untuk off-road. Sementara kalau rivalnya cuma dikasih ban AT aja. Jadi mobil ini memang capable banget ya untuk jalan off-road ya. Dia udah dilengkapi diff-lock juga di sini dan sistem 4x4-nya sudah bisa di shift on the fly, tapi khusus untuk yang sistem 4i saja ya. Tapi kalau yang 4 low itu nggak bisa, kita harus berhenti. Terus dan kita kalau misalnya nanjak kayak gini nih, itu tuh bener-bener tenaganya mumpuni loh. Padahal mobil ini cuma di 1900 cc saja. Beda dengan rivalnya yang ada di figur 2400 sampai 2500-an. Tapi tenaganya sama persis dengan mobil yang berada di kapasitas tersebut. Jadi dengan mesin yang lebih ringan, ya memang torsinya kalah sih, tapi dengan mesin yang lebih ringan, gue pede. Mobil ini punya kapabilitas untuk performance yang nggak kalah baik dengan rival-rivalnya. Apalagi kalian jangan lupa dengan tagline Isuzu, rajanya diesel, yes. Tagline itu lahir bukan tanpa alasan. Isuzu itu terkenal mesin dieselnya yang bandel, jadi walaupun dia kecil mesinnya, tapi diklaim mobil ini bisa meminum biosolar yang
sudah banyak di daerah. Kalau di daerah itu memang kan solar-solar yang kualitas premium agak sulit ya. Tapi kalau di kalian masuk hutan gitu, cuma ada solar biasa, kalian nggak perlu khawatir. Dan apalagi mobil ini memiliki ground clearance yang lebih tinggi dari rival-rivalnya. Dan kalian jangan lupa decknya juga paling besar di kelasnya. Jadi kalau untuk ngangkut hasil tambang dan ngangkut barang-barang lainnya, kalian nggak usah ragu lah dengan Isuzu D-Max ini. Jadi untuk kapabilitas, mobil ini top notch lah. Pengusaha-pengusaha tambang, pengusaha-pengusaha hasil alam lainnya pasti akan sangat senang dengan mobil ini. Ya pasti untuk ini ya, untuk pegawai-pegawai ya, karena memang mobil ini jauh dari kesan mewah, tapi fungsinya semuanya sudah bisa terjawab dengan mobil ini. Jadi kalau misalnya pengusaha tambang akan sangat senang dengan mobil ini, gue sih nggak kaget, karena secara fungsi mobil ini sudah menjawab semuanya. Ini bener-bener ini ya, enak banget ya. Itu radius putarnya dia bener-bener adequate banget, terus tenaganya juga, torsinya nih ngisi banget. Dan kalau misalnya mau kenceng dikit, misalnya ada jalanan tanah yang lurus, kalian pengen menghibur diri kalian sedikit, mobil ini bisa menjawab kemauan kalian tadi. Jadi ini bener-bener capable banget sih, dan rival-rivalnya pantas takut sih kalau dengan mobil ini. Sekarang kita coba di jalanan on-road. Ya, untuk jalanan on-road sendiri, mobil ini memang bukan diprioritaskan untuk jalanan on-road, melainkan untuk jalanan off-road. Bukannya tidak bisa untuk jalanan on-road ya, pasti bisa lah untuk jalanan on-road. Tetapi, kapabilitas mobil ini memang sangat terasa kalau di jalanan off-road. Apalagi kalau kalian melahap jalanan off-road yang cukup berat dan mengangkut beban yang berat, mobil ini sangat capable sekali. Dan mobil ini memang ditujukan untuk para pengusaha yang ingin menginginkan kendaraan off-road yang memiliki kapabilitas off-road yang cukup baik, sangat baik lebih tepatnya, dan juga durability yang sangat baik. Ya, kalau di jalanan on-road ini suspensinya kerasa stiff, terus juga kerasa kalau misalnya kita lewat speed bumps itu kerasa banget mental-mentulnya, jadi agak kurang nyaman sih. Tapi untuk sekedar melewati, mobil ini bisa sih, tapi enggak yang paling nyaman. Ya, untuk konsumsi bahan bakar dengan mesin 1900 cc-nya, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencapai angka 12,3 km per liter. Nah, untuk rute tol atau rute kombinasi, mobil ini mampu mencatatkan angka 14,0 km per liter. Ya, memang nggak terlalu jauh ya, karena kalau misalnya masuk tol, mobil ini akan mengalami hambatan angin yang cukup terasa, yang dimana karena mobil ini tinggi dan desainnya yang tidak aerodinamis ya. Jadi untuk rute tol dan rute dalam kota itu tidak terlalu berbeda jauh. Ya, sekarang kita mau tes akselerasi, tapi berhubung mobil ini diperuntukkan untuk off-road dan memakai ban mud terrain ya. Jadi kalau tes 0-100 seperti biasa, nggak akan relevan. Jadi, kita akan ngetes speed off-road. Jadi, kita akan start dari poin A, finish ke poin B, itu sejauh 250 meter, dan kita akan ukur seberapa cepat mobil ini mampu menuntaskan jarak tersebut. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke 3, 2, 1, go! Gila. Ini kenceng banget sih, asli. Dan kaki-kakinya bener-bener nggak ada ini ya, nggak ada yawing berlebihan, dan dia bisa meredam bumps dengan sangat baik. Ya, dan finish. Ya, dari poin A ke poin B dengan jarak 250 meter, mobil ini mampu menuntaskannya dalam waktu 1 menit 15 detik. Ya, itu figur yang ini ya, figur yang cukup cepat ya. Apalagi mobil ini memang tarikannya pendek-pendek, dan ya kelihatan tadi speed off-road dia mengejar banget tarikan bawah. Jadi dengan waktu tersebut gue sangat salut sih dengan performa mobil ini. Ya, sampai kita di bagian kesimpulan. Bisa disimpulkan mobil ini benar-benar menjawab semua fungsinya. Ya, dengan fitur-fitur gimmick yang tidak terlalu banyak, tapi mobil ini memiliki fitur-fitur yang bisa menunjang fungsinya seperti kamera mundur dan juga sistem 4-wheel drive yang cukup lengkap. Jadi memang mobil ini sangat bisa digunakan ajak-ajak ke proyek-proyek medan berat dan juga proyek-proyek yang di hutan.
Jadi dengan harganya yang cukup ekonomis di 450 jutaan, tidak heran mobil ini akan menjadi favorit bagi pengusaha-pengusaha tambang dan juga pengusaha-pengusaha hutan lainnya. Dan juga mobil ini terkenal dengan tagline rajanya diesel, yang dimana mobil ini akan memiliki robust dan juga engine yang sangat bandel. Oke CVT, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air dan juga keseruan kalau kita lagi syuting. Dan kita sekarang sudah memiliki website di CVT di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian tertarik untuk meminang D-Max ini, kalian bisa memilih. Kalian bisa visit website kita untuk mendapatkan penawaran terbaik, pasti banyak sekali bonus-bonusnya. Oke CVTs, sekian, gue Gopas Tobing, pamit dulu.